Pidato monumental ekonomi Presiden Soeharto di Pasar Klewer, 19 Juni 1971. Pada tanggal 19 Juni 1971, satu bulan sebelum pemilihan umum 3 Juli 1971, saya datang di Pasar Klewer, Solo, untuk meresmikan pembukaan bangunan pasar itu. Saya berpidato di sana tanpa teks. Ternyata pidato saya itu ditanggapi oleh pembantu-pembantu saya sebagai tonggak sejarah yang penting. Pidato saya itu merupakan dasar politik pembangunan kita. Saya ingat akan mandat yang diberikan MPRS di tahun 1968 kepada saya itu sebelum dibekali dengan GBHN karena MPRS belum mampu menyusunnya. Presiden dibekali dengan ketetapan-ketetapan MPRS, antara lain untuk melaksanakan pembangunan 5 tahun pertama, menyederhanakan partai politik dalam kehidupan demokrasi Pancasila, dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya, selambat-lambatnya pada tahun 1971. Berdasarkan mandat tersebut, dibuat perencanaan pembangunan 5 tahun pertama dari tahun 1969-1970 sampai dengan 1973-1974 ialah pembangunan pertanian dengan industri yang mendukungnya, dengan sasaran yang sederhana, yaitu cukup pangan, cukup sandang, cukup papan, cukup lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kemampuan. Bappenas membuat perencanaan pembangunan makro, sedang departemen dan lembaga melaksanakannya. Dengan begitu saya terus berpikir sampai saya berpidato di Pasar Klewer itu. Dalam kesempatan itu saya paparkan sekali lagi bahwa masyarakat adil dan makmur hanya bisa terwujud bila mana kita melakukan serangkaian pembangunan dalam segala bidang. Menurut keyakinan saya, masyarakat adil dan makmur itu benar-benar akan terbentuk bila mana kita bisa membangun dan mengembangkan industri dan agraria yang seimbang. Untuk sampai pada tujuan kita itu, kita memerlukan waktu bertahun-tahun dan melaksanakannya secara bertahap. Mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu, tidaklah mungkin hanya dengan melaksanakan satu pelita saja. Masyarakat adil dan makmur tidak akan jatuh dari langit, harus diperjuangkan melalui pembangunan secara bertahap. Diperlukan landasan yang kuat, ialah industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Pembangunan dalam bidang pertanian tidaklah terlalu amat sulit karena beberapa prasarana telah kita miliki. Akan tetapi, untuk melaksanakan pembangunan industri, banyak prasarana yang belum kita punyai. Untuk membangun industri, mutlak kita memerlukan modal yang tidak hanya rupiah, melainkan juga devisa untuk memasukkan mesin-mesin dan barang modal lainnya. Di samping itu kita memerlukan skill, keahlian. Tanpa itu kita tidak akan bisa mengembangkan industri. Di samping itu, kita harus menguasai teknologi. Di tahun 1971 itu kita berada dalam pembangunan industri yang mendukung pertanian. Kedengarannya sangat sederhana. Tetapi kegiatan yang sebenarnya meliputi pelbagai lapangan yang luas. Kita harus mendirikan industri yang mampu membuat alat-alat pertanian dan prasarana pertanian, seperti pupuk, obat-obatan, irigasi pertanian dan lain-lainnya. Lalu kita harus mampu untuk memasarkan hasil pertanian. Dan itu berarti, kita harus mendirikan industri untuk menyimpan dan melakukan pengangkutan produksi itu. Dengan begitu, kegiatan dalam membangun industri yang mendukung pertanian itu merupakan kegiatan yang luar biasa dan memakan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tenaga yang tidak kecil. Setelah itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Tahapan berikutnya ialah, sambil menyempurnakan industri untuk mendukung pertanian itu, kita harus segera membangun industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku industri. Untuk itu sekali lagi kita memerlukan modal guna mengolah pasir besi sehingga menjadi besi baja, mengolah bauksit menjadi aluminium dan lain sebagainya. Setelah kita bisa mengubah bahan mentah menjadi bahan baku industri, dalam tahap berikutnya kita harus mendirikan industri yang bahan bakunya telah kita sediakan menjadi barang jadi. Dalam tahap berikutnya lagi, kita akan mengembangkan industri yang sanggup membuat mesin-mesin guna menjamin kelangsungan industri yang sudah ada dan membuat industri yang baru. Begitulah kita memerlukan tahapan-tahapan itu. Kalau untuk setiap tahap kita memerlukan 5 tahun, maka untuk 5 tahap, kita memerlukan waktu 25 tahun. Dalam waktu sepanjang itu, baru kita akan sampai pada landasan yang penting, yaitu perkembangan industri dan pertanian yang seimbang. Pada waktu itu baru akan ada jaminan untuk memulai mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mendapatkan devisa guna membangun industri itu,
Tentu saja kita harus bisa mengekspor kekayaan kita, berupa bahan mentah dan bahan baku serta hasil lainnya. Di samping kita mempunyai beban yang tidak ringan berupa hutang, warisan keadaan-keadaan yang dulu yang harus kita pikul, kita harus mendapatkan lagi pinjaman dari luar. Kita diwarisi dengan hutang sebesar 2,25 miliar dolar AS. Itu tidak sedikit. Sesuai dengan peraturan dan persetujuan yang telah kita sepakati, setiap tahun kita harus membayar 200 juta dolar AS. Itu tidak mungkin kita penuhi, jika kita tidak mendapat pinjaman yang baru dan kesepakatan yang baru. Oleh karena itu, kita berjuang dan berdiplomasi mengatasi persoalan yang kita hadapi itu. Alhamdulillah, negara-negara yang tergabung dalam IGI dan juga negara-negara timur dapat memperhitungkan kita. Mereka memberikan keringanan kepada kita dalam persoalan hutang yang 2,25 miliar AS dolar itu. Kita boleh membayarnya dalam jangka waktu 30 tahun. Dengan begitu setiap tahun kita harus membayar 75 juta dolar AS. Jumlah itu masih cukup banyak. Hutang kita tiap tahun bertambah. Memang kebutuhan kita tiap tahun bertambah. Negara-negara sahabat masih tetap mempercayai kita. Hutang baru kita mulai dengan 120 juta dolar AS. Lalu naik jadi 250 juta. 500 juta, 600 juta dan setelah itu menjadi 640 juta dolar AS. Ini berarti, mulai tahun 1971 kita harus membayar hutang kita paling sedikit 100 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Itu tidak kecil. Bisakah kita membayar hutang itu? Apakah kita akan membebani generasi yang akan datang? Saya jawab, tidak perlu ragu, kita dapat membayarnya. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan utusan negara asing, saya katakan, Indonesia tidak akan ingkar janji. Indonesia akan memenuhi kewajibannya, akan membayar hutangnya. Indonesia tidak mempunyai niat untuk ngemplang hutang. Sungguh kita akan mampu membayar hutang itu. Dari satu sumber saja, dari kayu, kita melihat kekuatan kita. Sekarang kita mempunyai 120 juta hektar hutan. Tetapi karena kita harus mengamankan hutan-hutan kita itu supaya tidak menimbulkan bahaya, maka hanya sepertiga dari 120 juta hektar hutan itu yang bisa kita tebang. Berarti, 40 juta hektar hutan lebat yang bisa kita tebang. Hasilnya paling sedikit 70 juta M3 dalam setahun. Harganya pada waktu itu per kubik di antara 20 sampai 30 dolar AS, ambillah 20 dolar AS per kubik tiap tahun. Itu berarti, hasil penebangan hutan kita itu mencapai 1,4 miliar dolar AS. Jadi, untuk membayar 300 juta dolar AS tiap tahun, bukan soal. Apalagi kalau diingat bahwa kita masih mempunyai sumber-sumber lain seperti timah, besi, maupun bauksit dan lain-lainnya. Karena itu, tidaklah perlu kita khawatir. Kalau kita terus memperbanyak hutang, itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan. Yang penting, yang perlu kita perhatikan ialah jangan terulang kejadian seperti di zaman yang sudah-sudah. Sekarang di zaman Orde Baru, setiap hutang harus kita pergunakan untuk membangun, jangan untuk konsumsi, apalagi untuk mercusuar-mercusuaran. Tidak sedikit pun dari hutang itu dulu kita gunakan untuk keperluan rutin, juga untuk membeli senjata bagi angkatan bersenjata. Pengalaman pahit Orde Lama kita tinggalkan. Inilah salah satu persyaratan untuk dapat menjamin sampainya kita pada landasan yang kuat. Dalam pada itu, kita harus ingat bahwa keamanan dan ketertiban, persatuan dan kesatuan bangsa harus bisa kita bina. Hanya dengan demikian kita bisa melaksanakan rencana pembangunan. Stabilitas nasional harus kita wujudkan untuk memungkinkan pembangunan. Hasil pembangunan akan menjamin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mampu memperbaiki kehidupan rakyat. Saya mengkritik suara yang lantang, yang menyebutkan bahwa setelah pemilihan umum, kalau tidak memuaskan, akan berjihad. Pendirian begitu berarti akan menimbulkan kekacauan dan pemberontakan. Padahal yang kita perlukan adalah keamanan dan persatuan. Sebab itu, saya peringatkan supaya pemimpin-pemimpin jangan mudah menghasut rakyat. Begitu pula, hendaknya rakyat jangan gampang dihasut oleh pemimpin yang semacam itu. Kalau toh terjadi pengacauan itu, demi kepentingan pembangunan, demi kepentingan Pancasila dan UUD 45, tidak ada jalan lain bagi rakyat bersama ABRI-nya,
harus menghadapi jihad itu dengan jihad pula. Dalam kesempatan itu saya bicara pula mengenai susunan tata negara kita, mengenai konstitusi kita, mengenai UUD 45 kita, dan mengenai demokrasi ekonomi yang juga berada di tangan rakyat kita. Saya katakan, ada 3 unsur pokok yang mewakili rakyat dalam kehidupan ekonomi kita, yakni unsur produsen, unsur konsumen, dan unsur pemberi jasa. Ketiga unsur ini, kata saya, harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya, dengan berpegang pada prinsip mengangkat derajat rakyat sebagai produsen dan melindungi rakyat sebagai konsumen.